Jangan takut donor darah saat pandemi. Ada sebuah miskonsepsi di tengah pandemi corona, yang sampai membuat jumlah pendonor darah menurun cukup signifikan. Di Hari Donor Darah Sedunia saat ini, sudah saatnya kita semua meluruskan hal tersebut. Miskonsepsi di tengah pandemi corona yang sampai membuat jumlah pendonor darah menurun cukup signifikan. Di Hari Donor Darah Sedunia saat ini sudah saatnya kita semua meluruskan hal tersebut. Dan sore ini kita sudah terhubung lewat sambungan telepon Linda Lukitariwaseso, Kabid Unit Donor Darah PPPMI. Selamat sore Bu Linda. Selamat sore. Ya, Bu Linda mungkin bisa dijelaskan biar masyarakat tahu ini untuk cara amannya donor darah tanpa perlu takut resiko tertular corona saat ini. Ya. Baik, terima kasih. Salam kemanusiaan. Untuk yang terbaik donor darah saat ini kami memang punya protap khusus untuk tempat donor, pendonor itu sendiri maupun petugasnya. Jadi kalau aman saat ini sih kami menjalankan prosedur yang cukup aman. Buat pendonor yang akan berdonor itu silakan datang ke unit donor darah, dan memang ada sedikit penambahan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan suhu tubuh, pengisian formulir dalam info concern. Fungsinya adalah kita ingin mengetahui apakah para pendonor itu yang harusnya sehat, seperti itu. Kemudian kalau untuk tempatnya, kami hampir setiap 3 jam mendesinfeksikan tempat unit donor darahnya, begitu juga dengan tempat donor itu sendiri, tempat tidurnya maksud kami. Oke. Seperti itu. Bu Linda, untuk para pendonor atau calon pendonor ini perlu menyertakan SIKM atau surat keterangan bahwa ia bebas dari virus corona? Karena mungkin konsepnya takutnya virus corona menular lewat darah, seperti itu yang ditakutkan oleh masyarakat. Gimana tuh Bu? Baik, jadi kalau di kami tidak perlu adanya seperti hal tersebut tadi disampaikan. Karena kami memang ada formulir yang tadi saya sampaikan tadi, pengisian di mana 1 hari atau 1 minggu sebelumnya dia berada. Kemudian pernah atau tidak kontak. Jadi memang di sini memerlukan kejujuran pengisiannya, dan tidak ada pemeriksaan rapid test seperti itu. Jadi kami mengharapkan para pendonor sukarelawan itu benar-benar mengisi inform concern yang sudah diberikan kepada kami. Dan biasanya memang secara reguler mereka itu sudah mengetahui bagaimana cara berdonor darah yang sehat dalam masa pandemi saat ini. Dan untuk pendonor bagi kami saat ini kesulitannya hanya karena work from home, seperti itu, sehingga banyak instansi yang tidak buka, seperti itu. Bu Linda, tadi ada informasi terkait dengan saat ini PMI membutuhkan darah yang nantinya akan diekstrak menjadi plasma konvalesen. Mungkin bisa dielaborasi, ini plasma konvalesen ini untuk apa gunanya dan seperti apa saat ini kebutuhannya? Baik, saat ini memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan maupun dari Menristek sedang mengadakan uji klinik terhadap terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini kami dapat dari pendonor penyintas atau survivor COVID-19 yang sembuh selama 14 hari, tidak boleh ada sakit, dan ada pemeriksaan yang mereka harus lakukan, contohnya misalnya bebas pemeriksaan swab test 2 kali secara berturut-turut, itu mereka harus lewati. Kemudian ada beberapa pemeriksaan selama mereka sembuh itu tidak boleh, walaupun dia panas sedikit, batuk, pilek, jadi dia benar-benar harus sehat, baru dia bisa menjadi pendonor plasma. Sedangkan fungsi plasmanya ini kami serahkan kepada rumah sakit yang akan memberikan atau mentransfusikan plasma tersebut kepada pasien yang sakit. Dalam hal ini sakit COVID-19, baik itu. Jadi ini tergantung rumah sakitnya, karena mereka kan ada tim ya, komite yang memberikan apakah ini pada pasien yang berat atau pada pasien yang sedang. Seperti itu. Bu Linda, ini singkat saja, koreksi saya kalau saya salah, apakah plasma konvalesen tersebut juga berfungsi sebagai vaksin? Seperti itu dimaksudkannya? Ya, mungkin bukan vaksin kali ya, imunisasi pasif. Seperti
seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada perbedaan sedikit antara vaksin dan imunisasi. Nah, kami lebih tepatnya adalah imunisasi pasif. Oke, tapi semoga bisa berfungsi untuk kebaikan bersama ya, Bu Linda. Terima kasih atas informasinya sore ini.